Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai kita hingga pada pagi yang indah ini. Kiranya kita tetap sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera di tempat kita masing-masing. Dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui sapaan pagi edisi Kamis 31 Agustus 2023. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan kembali pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami pada pagi ini, kami mohon tuntunan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kami ya Tuhan untuk boleh memahami dan mengerti, terlebih melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami dan terima kami yang bermohon di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 83 ayat 10 sampai 19. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini, mengadu kepada Tuhan. Dalam bahasa Toraya, Sumarro lakopuang. Dalam dunia persaingan, sering terjadi permufakatan yang dibangun untuk tujuan menguasai sesuatu, entah dalam kaitan politik, bisnis, atau lapangan pekerjaan. Akibat dari persaingan ini, terjadilah peperangan, kerusuhan, manipulasi hukum, intimidasi, dan lain-lain. Tentu, bagi yang merasa kecil, minoritas, atau sebagai pendatang di suatu wilayah, akan merasa tertekan dan terancam. Israel mengalami tekanan karena ancaman dan permufakatan beberapa bangsa yang cukup kuat dan memiliki fasilitas perang yang memadai. Israel dianggap sebagai musuh bagi mereka, sehingga bermufakat untuk menghancurkan Israel. Musuh semakin dekat, kekuatannya sangat mengancam, dan Israel sungguh merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan, apalagi untuk melawan dalam berperang. Namun demikian, Israel punya pengalaman masa lalu ketika Tuhan menghukum para pemimpin bangsa seperti Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Zel, Zeba, dan Sulman yang bermufakat untuk menghancurkan bait Allah. Peristiwa itu mengingatkan mereka akan kedahsyatan Tuhan melawan dan menghukum bangsa-bangsa yang dengan arogannya ingin melawan Tuhan.
Doa Asaf kelihatannya seperti mengadu dan menuduh Tuhan tidak peduli dengan keadaan yang sedang mengancam mereka. Namun dalam doa itu, kita dapat melihat keyakinan mereka terhadap kemahakuasaan Tuhan yang dapat menaklukkan musuh yang mengancam umatnya. Pemazmur memohon agar Tuhan menimpakan hukuman kepada para musuh sehingga mereka akan mengenal dan mencari Tuhan, serta mengakui nama Tuhan sebagai satu-satunya yang maha tinggi atas seluruh bumi. Ingat bahwa Tuhan menghukum musuh-musuhnya, tetapi mendengar dan menjawab keluhan umatnya yang setia. Amin. Jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan telah menyapa kita, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur kepadamu pagi hari ini, karena Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Engkau Allah yang terus mendengarkan doa dan permohonan kami. Bahkan Engkau Allah yang menjawab segala seruan-seruan kami. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini semakin menguatkan keyakinan kami bahwa Engkaulah Allah yang mendengar doa dan menjawabnya. Engkaulah Allah tempat kami mengadu dan menyerahkan seluruh pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan, bahwa banyak hal yang membuat kami terbeban, dan Engkau jugalah yang melepaskan kami dari beban-beban kehidupan. Teristimewa Engkau Allah yang telah melepaskan kami dari dosa dan kesalahan. Tuhan, sekalipun hidup kami tidak pernah sempurna, namun kami yakin Engkau Allah yang terus peduli kepada kami, dan karena itu terpujilah Engkau selalu. Kepedulian-Mu itulah yang boleh dialami oleh beberapa orang yang dikasihi, sehingga umur mereka boleh bertambah, bahwa mereka mengadu, mereka berseru dan Engkau menjawab. Oleh karena itu kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Brigita C. Maluka, Indah Lita Tangka'ba, Bapak Pendeta Emeritus Elipas Lebang, Trindiana Mule Parinding, dan Bapak Ardin Todingallo. Tuhan, kiranya seiring dengan bertambahnya usia kekasih-kekasih kami ini, berkat-Mu pun terus bertambah-tambah, bahwa Engkau akan terus mendengarkan seluruh seruan dan harapan-harapan mereka, dan Engkau akan menjawabnya, sehingga hal-hal baik terus mereka alami. Bahkan kami semua yang terus menjalani hari-hari kami, Tuhanlah kiranya yang terus mendengarkan seluruh harapan kami. Teristimewa pengaduan, seruan, dan harapan-harapan dari kekasih-kekasih kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, bahwa mereka ingin sembuh ya Tuhan, bahwa mereka ingin keluar dari beban hidup mereka karena sakit penyakit. Maka dari itu jawablah dan nyatakanlah kepada mereka, dan kami percaya sungguh-sungguh Engkau akan melakukannya. Demikian juga orang-orang tua kami yang lanjut usia, kiranya mereka terus Engkau kuatkan dalam menjalani masa tua mereka. Bahkan seruan kami kepadamu sekaitan dengan pekerjaan kami, usaha-usaha yang kami lakukan, pendidikan, pertumbuhan, dan perjuangan anak-anak kami mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau akan menjawab apa yang kami perjuangkan bersama dengan anak cucu kami. Engkau Allah yang akan melakukan yang terbaik. Demikian juga keluarga kami yang jauh. Tuhan kiranya selalu menerima pengaduan dan kerinduan mereka, sehingga meskipun kami terpisah, tapi kami tetap menjadi penikmat dari kebaikan Tuhan.
Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu, dan biarlah kehidupan hari ini kami jalani hanya dalam ketaatan kepadamu dan selalu berserah kepadamu. Mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk sesama kami yang hidup di dalam berbagai penindasan, berbagai pergumulan. Lepaskanlah mereka, dan jika Engkau berkenan, pakailah kami sesuai dengan kemampuan kami membawa kelepasan bagi saudara-saudara kami. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, tolonglah mereka untuk menjadi alat Tuhan membebaskan orang-orang yang hidup susah. Tuhan, kasih kami selalu, dan biarlah kami juga terus mengasihi sesama kami. Dengarkan doa kami, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.